Kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 14. Mari kita baca bersama-sama, atau dari sini saya minta tolong yang membacanya dengan keras. Bapak Edwin, bisa? Dari mana bacanya? Sini? Kedengaran? Yakobus 2 ayat 14 dan seterusnya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah kau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kami lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, baik, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Nah, Bapak Ibu, kita melihat Yakobus memberikan tekanan kepada perbuatan. Saya seringkali menyampaikan firman Tuhan ini juga mungkin udah beberapa kali menyoroti ini. Jadi kalau kita melihat tekanan dari Rasul Paulus adalah iman, bukan perbuatan. Ya. Iman bukan perbuatan, itu menurut Rasul Paulus. Jadi dia memberi penjelasan kalau kamu diselamatkan bukan karena kamu, tetapi karena iman, dan itu pun karena anugerah Allah, anugerah dari Allah. Ya, kita lihat Paulus katakan seperti itu. Yakobus dia katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan dia memberikan contoh ekstrim. Yang pertama dia kasih contoh Abraham. Abraham diangkat Tuhan menjadi bapa orang beriman justru melalui tindakannya. Mempersembahkan
Anaknya bernama siapa? Ishak. Ketika Abraham menyerahkan anaknya untuk dikorbankan atas permintaan Tuhan, maka disitulah terjadi Tuhan melihat iman Abraham yang dibuktikan dari perbuatan. Maka dia disebut Bapa orang beriman. Ini Yakobus kasih contoh ya, yaitu Abraham. Contoh ekstrim lain, Rahab. Siapakah Rahab itu? Rahab itu adalah seorang pelacur. Di ayat yang ke-25. Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Contoh ekstrim yang diberikan Yakobus untuk menunjukkan, menekankan pentingnya perbuatan. Perbuatan. Sebelumnya Rahab salah. Apalagi profesinya sangat memalukan. Tetapi ketika dia bertindak, dan saya percaya itu ada langkah iman dari Rahab, sehingga dia bertindak untuk menolong orang yang diutus untuk melihat Yeriko. Jadi menurut saya ada sikap pertobatan Rahab dari sisi iman. Dia wujud nyatakan dengan perbuatan, dengan cara menyelamatkan utusan yang dipercayakan pada waktu lalu untuk memata-matai Yeriko. Sekali lagi, di sini kita jangan sampai salah mengerti tentang Rahab. Tindakan Rahab, dia membohongi orang ketika menyembunyikan dua utusan yang diutus. Tetapi kitab suci katakan dia dibenarkan dari perbuatannya itu. Nah, kita tidak memahami lebih dalam tentang itu, tetapi saya coba untuk mengerti tentang Rahab. Jadi ada tindakan Rahab yang begitu berani, ya tentu dengan caranya dia yang sangat dangkal pada waktu itu tentang kebenaran iman di dalam Yahweh. Nah, sekali lagi, Rahab dibenarkan karena tindakannya. Jadi saya percaya ada satu pertobatan dari latar belakang Rahab itu, yang walaupun dalam perbuatannya berikut ada satu kebohongan, yaitu membohongi para tentara Yeriko yang bertanya. Nah, ini ada hal-hal yang sangat sepertinya kontradiktif, yang sangat paradoks dengan kebenaran iman kita. Kalau gitu bohong benar dong. Dibenarkan kalau bohong. Kitab suci menyatakan tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong.
Kenapa Rahab ini dibenarkan? Nah, di sini keterbatasan kita untuk memahami, bisa saja pada waktu lalu dia membohongi, tetapi kemudian ada pertobatan. Dengan cara apapun berbohong juga salah. Itu. Tetapi bukan itu yang mau dibahas oleh Yakobus mengangkat pengalamannya Rahab. Melainkan yang Yakobus ingin tekankan pentingnya perbuatan itu. Ya. Dia, makanya Yakobus dikenal sebagai rasul perbuatan. Karena selalu menekankan orang-orang percaya dari perbuatan, dari tindakannya. Teori itu bisa segunung, tapi kalau nggak ada tindakannya, percuma. Maka dia bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Dari sisi Paulus menekankan bahwa iman. Ingat, itu menyangkut keselamatan. Itu menyangkut keselamatan, itu karena iman, karena anugerah. Tetapi untuk menjaga keselamatan itu lewat perbuatan. Kita bisa dilihat siapa kita karena perbuatan-perbuatan kita. Jadi jangan kita hanya berteori saja tentang iman, tetapi nggak ada tindakan, nggak ada perbuatan. Dan inilah bahaya orang-orang yang sudah lama jadi Kristen. Orang-orang yang sudah lahir Kristen. Turun-temurun Kristen. Karena menganggap bahwa dirinya sudah Kristen dan sudah diselamatkan. Padahal prinsip firman Tuhan tidak seperti itu. Tidak ada garis keturunan itu mendapat keselamatan. Nggak ada. Keselamatan itu sifatnya pribadi. Pribadi. Dan semua orang akan berhadapan dengan Tuhan secara pribadi. Baik dia orang dewasa, anak-anak, secara pribadi. Siapapun dia. Nah, kalau keselamatan itu adalah karena iman. Roma pasal 1 ayat 16-17 di sana dikatakan orang benar hidup karena iman. Karena iman kamu diselamatkan. Tulisan-tulisan Paulus yang lain. Saya percaya Bapak Ibu sekalian yang di proskinio sudah lama, ya, pasti sudah mengalami satu proses penerimaan diri pada Kristus Yesus sebagai juru selamat pribadi. Amin. Nah, sekarang yang diperlukan adalah menjaga itu dan menghidupi keselamatan itu dalam diri kita. Artinya kita bertindak, berbuat, dasarnya adalah iman, keselamatan itu. Paulus katakan kerjakanlah keselamatan itu. Nah, kadang ini merupakan satu paradoks yang sulit dimengerti pada saat-saat secara sepintas lalu. Dan ini bukan untuk kita perdebatkan untuk menyalahkan kitab suci, tetapi kita mencari kebenaran kitab suci seperti apa. Apakah Paulus dan Yakobus ini berbeda prinsip? Saya kira tidak. Justru tulisan Yakobus ini melengkapi yang lain. Jadi makanya kita lihat Alkitab ini lengkap, sempurna. Puji Tuhan, kita punya kitab suci yang kita pegang ini lengkap, sempurna. Tidak ada kitab suci yang bisa masuk lagi
dalam kebenaran yang kita miliki. Minggu lalu saya juga jelaskan bahwa Allah selalu bekerja sesuai kitab suci yang tertulis. Jadi tidak ada nubuatan-nubuatan baru. Tidak ada penglihatan-penglihatan baru. Apalagi ini diajarkan, dijadikan doktrin. Ini bentuk penyesatan. Kalau kita tidak kritisi itu sangat berbahaya. Dan itu di kalangan orang yang begitu semangat melebihi daripada situasi yang ada. Dan memang kita harus semangat. Tapi konsep pemahaman firman harus kembali kepada kitab suci Alkitab yang kita pegang. Nubuatan Allah itu sudah sempurna. Kitab suci yang kita pegang itu sangat berguna, bermanfaat untuk mengajar, menegur kesalahan. Dan di sini kita harus memahami sekali lagi bahwa kitab suci yang kita pegang sempurna dan tidak boleh ditambah dan dikurang. Tapi kebanyakan orang menambahkan itu. Dan ini sangat berbahaya. Dan memang orang mau supaya ada hal-hal yang baru. Ada hal-hal yang baru, yang spektakuler. Ya, mujizat itu harus terjadi di depan mata. Dan itu yang kelihatan jelas. Kalau dia sakit saat ini langsung sembuh. Jadi hal-hal yang spektakuler. Tapi ingat, mujizat-mujizat itu pun tidak menjadi jaminan untuk orang bertobat. Jangan lupa. Bukankah Musa buat mujizat yang Tuhan berikan kepada dia atau melalui dia dengan cara apa? Membelah laut Tebrau. Betul gak? Bukankah itu mujizat? Siapa yang bisa membelah dalam waktu sedemikian rupa? Kalau bukan Tuhan yang lakukan. Bukankah itu mujizat? Ketika bangsa Israel di padang gurun, tidak ada makanan. Lalu turunlah mana dari surga. Ya. Mereka makan. Bukankah itu mujizat? Tapi apakah membuat mereka bertobat? Jadi kalau kita mengharapkan mujizat-mujizat yang spektakuler, yang kasat mata, di depan mata kita lihat, bukan salah. Kalau itu terjadi, puji Tuhan. Tapi ingat, mujizat-mujizat yang spektakuler sekalipun belum tentu bisa membuat orang bertobat. Wah, kalau gitu kita nggak perlu mujizat lagi dong, toh percuma. Kita perlu mujizat. Dan kalau kita menyadari hidup kita sekarang ini pun sudah mujizat. Kembali, perbuatan yang ditekankan oleh Yakobus, ya. Mari Bapak Ibu kita kembali melihat ayat firman Tuhan yang kita sudah baca. Ayat 14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini bukan berarti karena perbuatan kamu diselamatkan. Tanpa iman.
Jadi dasar segala sesuatu sebetulnya iman. Tapi yang Yakobus inginkan bahwa dasar iman yang kamu miliki itu harus diamalkan, dilakukan perbuatan dengan perbuatan-perbuatanmu. Kalau saya berkata saya sudah percaya Tuhan Yesus, ya saya harus bertindak sebagaimana Tuhan Yesus bertindak. Nggak bisa saya katakan udah terima Yesus tapi hidup semau gue. Saya udah bertobat terima Yesus melayani Tuhan, tapi kehidupannya tidak sungguh-sungguh menunjukkan bahwa dia ini anak Tuhan. Sering caci maki orang, memfitnah orang, menjelek-jelekan orang lain, bersungut-sungut. Terus kita bilang ya namanya kita manusiawi, manusia. Betul. Dan ini kita berjuang untuk melawan hal itu. Nah, Roh Kudus yang akan menolong kita untuk berubah. Kembali kita lihat. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Yakobus menyoroti orang-orang yang lip service, yang suka ngomongnya gede, ngomong besar, yang ngomong tuh pinter, secara teori tuh pinter. Nah itu kita sudah lihatlah di depan-depan mata kita. Dan juga banyak pejabat begitu. Ngomongnya banyak, tapi nggak ditunjukkan dari sikap kehidupan. Omongnya baik, tapi tindakannya tidak. Dan memang banyakkan orang juga seneng dengar yang enak-enak, yang positif-positif. Senang dengan janji-janji. Senang dengan janji-janji. Walaupun janjinya nggak ditepati. Akhirnya bilang, waduh saya dibohongin. Aduh saya tertipu dengan janji manis. Sekarang ini kan rakyat khususnya Jakarta sangat merana dengan janji-janji manis yang tidak ditepati. Tapi itu hal yang biasa saja. Yang bahayanya kalau orang yang di dalam Tuhan Yesus ngomongnya manis, janjinya manis, tapi nggak ada yang ditepati. Ini bahaya. Nggak ada bedanya dengan orang luar. Yakobus menyoroti sikap kehidupan orang percaya. Ini contoh praktis loh yang Yakobus tulis. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi itu tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya? Ini namanya ngeledek. Orang susah, kita tahu kesusahan, kita hanya menghibur. Kita punya, tapi tidak membantu. Ini yang Yakobus soroti. Jadi kalau kamu sebagai orang percaya
kamu tunjukkan belas kasihan Tuhan itu ada padamu dengan bertindak membantu orang yang sedang kesulitan. Kadang-kadang kita bisa bantu sedikit saja. Kadang-kadang kita bisa bantu dalam doa aja. Kadang-kadang kita bisa bantu secukupnya. Yang Yakobus inginkan ada keseimbangan antara iman dan perbuatan. Itu maksudnya. Saya percaya jemaat Proskinio melakukan itu. Ada iman, ada perbuatan. Nah, sekarang kita pertajam. Kita memberikan volume yang lebih lagi. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Ayat yang berikutnya dikatakan ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekali lagi, Yakobus bilang, kalau kamu katakan kamu beriman, buktikanlah dari perbuatan. Jadi iman itu bukan hanya di-share dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Jadi kita bertindak atas dasar iman itu, kita bertindak. Nah, dari sini pun kita perlu hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu sangat penting untuk kita bertindak. Nah, kelemahan atau kekuatan menjadi kelemahan. Misalnya, orang-orang yang mau mentaati kebenaran firman. Saya punya iman. Karena saya mau tunjukkan dalam perbuatan. Nah, sering kali ini disusupi dengan motivasi-motivasi yang tidak menentu. Yang dia sendiri tidak menyadari. Kemudian itu bisa masuk dari luar, ya, atau dari dalam diri kita. Ketika kita mendengar orang susah, lalu kita bersikap langsung membantu. Padahal setelah itu kita tahu, oh ternyata kita dibohongin. Nah, untuk kalangan orang-orang Kristen yang beriman, yang mau bertindak, yang mau bersikap, mau lakukan kebaikan-kebaikan, ingat bahwa minta hikmat dari Tuhan. Dalam pergaulan pun juga kadang-kadang kita sulit. Kadang-kadang kita disepelekan orang. Kadang-kadang kita tidak dianggap. Kadang-kadang kita dimanfaatkan orang. Nah, di sini kita perlu hikmat Tuhan. Apakah benar seperti itu dan apa sikap kita? Jangan sampai kita juga disepelekan orang atau dibully orang karena kesalahan kita, karena kekurangan hikmat dari kita. Nah, kalau dibully karena penginjilan, karena nama Yesus, itu lain cerita. Maka kita juga dalam bergaul perlu hikmat dalam bergaul. Kepada siapa kita bergaul, itu perlu. Dan kita juga perlu tahu bahwa orang ini punya motivasi apa. Itu perlu tahu. Kadang-kadang kita yang baik, ya, katakanlah kita baik, ya, orang Proskinio. Baik kalau nggak kelihatan, tetap baik juga, ya. Ya, kita yang baik. Kadang-kadang ini disalah mengerti. Kadang-kadang ini dimanfaatkan. Kalau orang tahu bahwa kita ini gampang menolong orang,
Orang lain bisa datang ke kita pura-pura susah. Mukanya memelas, ya, seolah-olah nggak punya harapan hidup. Kita langsung iba, berbelas kasihan. Padahal orang itu sedang membohongi kita. Terus baru kita bilang, ya udah urusan dia sama Tuhan. Padahal kita kurang hikmat. Ketika ada orang minta sesuatu dari kita, kita melihat dulu memang orang ini perlu ditolong atau tidak. Tapi ada juga yang meminta sesuatu dengan cara memeras. Nah ini nggak boleh. Kalau orang minta sesuatu dengan cara memeras, bilang aja saya punya tapi saya nggak mau kasih. Jangan bilang nggak ada. Nggak ada Pak, nggak ada. Ini bohong namanya. Terus terang, saya punya. Ya waktu lalu kita gereja seringkali diintimidasi dulu. Macam-macam orang datang minta duit, ujung-ujungnya nakutin. Dulu gereja tuh benar-benar ditakut-takutin. Sekarang aja kita bersyukur loh dengan kepemimpinan presiden yang sekarang begitu tegas. Keadilan ada, hukum ditegakkan. Tapi itu pun juga masih berlaku di beberapa tempat. Tapi ya sudah banyak berkurang. Dulu-dulunya, wah minta ampun. Gereja-gereja takut kebanyakan lah yang kita tahu. Nyebut nama Yesus aja juga takut. Sering dulu didatengin. Minta sumbangan inilah, sumbangan bikin acara dangdutan, bikin acara sunatan dan segala macam itu, bikin apa macam-macam alasannya. Nah, saya dimintain tolong begitu, tolonglah kerjasamanya untuk keamanan. Saya nggak kasih. Waktu saya nggak kasih, saya bilang bukan nggak punya duit. Saya punya duit, tapi bukan untuk kalian. Bagaimana mungkin kamu bikin dangdutan saya yang sumbang? Minta duitnya dari saya. Iya kan? Lalu ditakut-takutin soal keamanan. Bapak tahu saya sampai berdiri. Saya yang tanggung jawab. Wah kalau saya cerita tentang itu mah panjang. Sering sekali terjadi. Sering. Tapi saya jawabnya bukan nggak ada duit. Walaupun saya nggak punya duit, saya nggak mau bilang nggak ada duit. Paling nggak kan ada 500 rupiah di kantong kan tuh duit juga kan. Ya saya bilang duit. Tapi kalau kita mau gunakan apa ya nggak cukup. Tapi saya bilang ada duit. Ada duit tapi bukan untuk kalian. Ya ini kan gereja. Ya gereja punya uang tapi ada operasionalnya. Saya nggak tanggung jawab ya Pak tentang keamanan di sini. Saya bilang saya yang tanggung jawab. Saya pukul dada saya 3 kali. Pak, 3 kali. Untung nggak batuk. Saya bertanggung jawab. Tapi saya udah berdoa. Saya bilang ini nggak beres. Pernah juga orang minta-minta, saya bilang waduh ini sepertinya kamu keliru loh. Saya yang biasa minta duit dari orang. Terus dia bilang, emang Bapak siapa? Kamu gak perlu tahu siapa saya. Ini kita main argumentasi aja. Akhirnya pergi, marah-marah dan lain-lain. Saya yakin Tuhan kasih hikmat untuk saya tidak memberikan kepada mereka yang memeras. Jadi jangan sampai kita udah diperas baru kita bilang urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita mengasihi. Ini keliru, bukan prinsip firman Tuhan. Iya katakan ya, tidak katakan tidak.
ada duit, bilang ada duit. Jangan bilang nggak ada duit. Ntar nggak ada duit beneran, baru tahu. Kalau saya tanya Bapak Ibu punya duit nggak sekarang? Hah? Punya? Yang online kasih jempol aja kalau punya. Punya duit kan? Nah. Jadi kalau ditanya orang punya duit, punya. Tapi kalau orang minta, aduh untuk kali ini duit ini saya punya tapi saya mau pakai untuk ini. Belum ada budget untuk kamu. Ya kita berdoa dulu ya. Kalau Tuhan kasih berkat yang berikut baru. Kan nggak salah. Ngomong. Daripada orang itu bilang, aduh sorry deh saya nggak punya duit. Padahal duit kita banyak. Itu sudah berbohong. Tuhan padahal bisa jadi dengan cara itu kita bisa menyaksikan nama Tuhan Yesus kepada mereka. Kenapa mereka begitu susah lalu minta duit dari kita? Ya kan? Mungkin ada sesuatu yang terjadi dan bisa juga kita saksikan karya Yesus dalam hidup kita. Nah kalau kita langsung cut, aduh sorry deh gue gak ada duit. Ya titik, habis. Padahal duitnya itu kalau dia bisa kukuruyuk, dia kukuruyuk. Nah perbuatan nyata yang Yakobus inginkan, kamu orang-orang percaya tunjukkan bahwa kamu itu baik, bagus. Dan kerjamu itu berbeda dengan cara kerja orang lain. Kerja sungguh-sungguh. Yesus pernah katakan, kalau orang mau kamu jalan 1 mil, jalan 2 mil. Apa yang kamu lakukan seolah-olah untuk Tuhan, ya kita lakukan itu. Tapi juga harus ada hikmat. Kapan memang kita harus berbicara? Kalau menyangkut kebijakan-kebijakan kita tahu sepertinya ada yang tidak beres, harus kasih tahu dengan cara elegan. Minta hikmat Tuhan. Nah kembali lagi, hikmat lagi. Ini penting sekali untuk orang-orang percaya. Jangan sampai kita ditindas. Ditindas karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita. Jangan. Kita boleh mengalah, ya boleh mengalah. Tapi harus jelas dulu. Dalam hal-hal begini saya punya pengalaman segudang. Kenapa? Saya pegang prinsip firman Tuhan. Saya coba melaksanakan walaupun memang ada kegagalan-kegagalan. Tapi kebanyakan kita menerapkan itu. Orang harus tahu prinsip-prinsip hidup kita. Orang harus tahu. Dan orang juga harus tahu kita beriman kepada siapa. Jangan abu-abu. Kalau saya tanya Bapak Ibu beriman pada siapa? Ayo. Beriman kepada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu yang lain? Yang secara online beriman kepada siapa? Yesus. Pada Yesus ya. Amin ya. Beriman pada Tuhan Yesus. Ini orang harus tahu. Orang harus tahu bahwa kita percaya Tuhan Yesus. Jangan kita sembunyi-sembunyikan. Dengan alasan hikmat kita sembunyikan nama Yesus. Ini namanya penakut. Pengecut. Cuman bacot. Dan ini betul-betul ditentang oleh Paulus, ditentang oleh Yakobus. Jangan menyangkal. Yesus pernah katakan, barang siapa malu mengaku aku di depan manusia,
Aku akan malu mengaku kamu di hadapan Bapakku di surga. Bapak Ibu, ini saya perlu ulang. Hal-hal seperti ini harus saya ulang. Kenapa? Ini prinsip. Dan memang khotbah-khotbah model begini sulit diterima. Orang cuma mau dengar berkat, mujizat. Yang menyenangkan telinga dan menyenangkan perasaan dan tidak membangun iman. Mujizat sekali lagi tidak menentukan orang bertobat. Pegang itu. Contoh-contohnya, banyak mujizat yang Musa buat. Elia. Yesus buat banyak mujizat, betul nggak? Air jadi anggur. Jalan di atas api. Apalagi? Badai tenang. Kasih makan 5.000 orang lebih dengan 2 ikan dan 5 roti. Dan masih banyak lain lagi. Mujizat dibuat. Ya puji Tuhan ada yang bertobat. Tapi kebanyakan sampai Yesus mengecam para orang yang sudah makan ya, dari 5.000 orang itu. Ikuti Yesus sampai Yesus bilang, kamu ikut aku kan karena kamu udah kenyang. Mendengar kalimat itu marah. Coba. Sekali lagi, kalau kita mengandalkan mujizat, maka iman kita sangat cetek. Dangkal. Sangat dangkal. Kita beriman bukan karena melihat mujizat yang nyata. Mujizat itu hanya mengikuti orang-orang percaya. Ketika Yesus katakan kepada Nathanael, sebelum kamu ke sini aku sudah melihat kamu di bawah pohon ara, kamu percaya. Dan nanti kamu akan melihat banyak hal lain lagi yang lebih besar daripada itu. Yang Yesus katakan pada Nathanael. Apakah kita tidak perlu mujizat? Perlu mujizat. Tetapi yang Tuhan kasih kepada kita mujizat yang terbesar, yaitu keselamatan jiwa kita. Orang berdosa bertobat terima Yesus, itu mujizat terbesar. Kalau menyangkut kekayaan, setan pun bisa kasih kekayaan. Kalau jabatan, setan juga bisa kasih jabatan. Pengaruh, setan juga bisa kasih pengaruh. Tapi menyangkut keselamatan, setan tidak bisa berikan itu. Setan juga gak selamat. Dia gak punya keselamatan. Mujizat dia banyak. Ketika Musa berbicara kepada Firaun, dia lempar tongkat. Tongkat jadi ular. Firaun punya dukun-dukun yang jampi-jampi. Lempar tongkat juga jadi ular juga. Jadi ada tandingan. Nah, mujizat itu ada tandingan. Ya, setan bisa buat mujizat-mujizat tandingan, jangan lupa. Tapi yang setan tidak bisa buat adalah orang menerima Yesus dalam hidup, kemudian beriman kepada Kristus dan bertindak berdasarkan iman pada Kristus. Itu setan gak punya. Bahkan dia lawan. Tapi kalau menyangkut mujizat-mujizat, gampang. Makanya orang-orang yang kejar mujizat, lihatin hidupnya, cara hidupnya. Lihat aja. Banyak yang menghalalkan segala cara.
Karena dia pikir ini mujizat dari Tuhan. Untuk dapat mujizat dia buang garam. Katanya ini garam berkat. Mujizat, berikan persembahan kamu dapat 100 kali lipat, itu mujizat. Dan seringkali orang-orang tertarik dengan kalimat-kalimat itu. Nah, sekarang ini era internet yang begitu kuat, telekomunikasi, teknologi yang begitu canggih, dan orang mau instan, ditawarkan produk-produk instan, bisnis instan yang mendatangkan keuntungan jutaan dalam waktu seminggu. Lalu ada bicara passive income dan lain sebagainya. Orang yang terbuai dengan hal-hal itu berespons dan mau segala macam dibisnisin, termasuk pulsa. Mula-mula oke, untuk menarik modal yang lebih lagi. Begitu modalnya tertanam hilang, baru orang sadar, oh ternyata saya ditipu. Siapa yang berbisnis itu? Padahal dia hamba Tuhan loh. Nah loh, hamba Tuhan bisa bohong nggak? Hamba Tuhan bisa nipu nggak? Banyak hamba Tuhan nipu, banyak. Bahkan juga penipu. Tapi ingat, itu bukan hamba Tuhan yang dari Tuhan Yesus, bukan. Ada hamba Tuhan yang betul-betul Tuhan panggil, Tuhan utus, Tuhan urapi, Tuhan pegang tangannya, dan Tuhan percayakan. Ada banyak hamba Tuhan yang seperti itu, banyak. Dan hamba Tuhan yang Tuhan panggil betul-betul, jangan berharap saudara akan mendapatkan kalimat-kalimat, suara-suara yang selalu manis. Jangan berharap selalu manis, selalu dipuji. Jangan berharap itu. Kalau ada hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan, saudara harus mempersiapkan telinga untuk mendapat teguran-teguran yang keras dari hamba Tuhan itu. Jadi kalau saudara cuman dapat bicara-bicara manis, nah ini hamba Tuhan benar nih. Nah, saya mau katakan tuh hampir benar. Yakobus begitu keras loh bicara kepada orang-orang yang ada, orang Kristen yang dia kirimin surat itu kepada orang-orang yang sudah percaya, udah bertobat. Kalau kamu nggak bersikap, tindakanmu nggak baik, percuma, kata dia. Ini keras loh tulisan Yakobus ini. Kalau Bapak Ibu berhadapan, pasti marah. Orang saya aja yang lembut, Bapak Ibu bisa marah. Apalagi ketemu Yakobus. Dia bilang begini nih, ayat berapa nih? 16 ya. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ini keras loh. Kalau dia hidup pada saat ini, lo tahu orang susah, lo suruh dia pergi dengan selamat. Enak aja lo ngomong. Nggak ada gunanya kan? Nah, kemudian ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini kalimat keras. Ini orang-orang tua yang ada tuh ya, yang punya
kumis gitu. Begitu dengar kalimat ini, kumisnya bisa berdiri tuh. Jenggot yang tidur, jenggotnya bisa berdiri. Kalau bisa tusuk tuh Yakobus. Apa gunanya? Ini keras dia ngomong. Ini kita baca aja, saya baca yang dengan kalimat yang ini. Kalau langsung, Nah, mental orang-orang Kristen saat ini ketika mendengar khotbah-khotbah yang keras sering marah. Yang dimarah siapa? Hamba Tuhannya. Dipikir ada masalah apa, terus dia nembak gue tuh. Tuh khotbahnya nembak. Nah nanti muncul cerita, dia nggak berani negur tapi dia tegur lewat khotbah. Nah itu cerita umum. Yakobus menekankan perbuatan tetapi tidak meniadakan iman. Ini jangan salah. Dasar dia berbicara adalah iman. Iman harus diamalkan dengan perbuatan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu. Imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, jadi tidak kontradiktif di sini. Dasar perbuatan adalah iman. Iman mendasari perbuatan. Jadi apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan kita dasarnya adalah iman. Makanya kita memahami dengan sungguh-sungguh. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar tuh. Ini keras lagi. Kamu percaya? Bener deh. Setan juga percaya. Nah kalau yang ngomong orang Ambon, setan. Nah itu pasti tersinggung orang. Padahal nih kalau baca gini ya, karena baca, coba kalau dengar logatnya. Apalagi suku-suku tertentu kalau ngomong, ya kan? Ngomong biasa aja kayak berantem. Ya. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Kita percaya pada Tuhan Yesus? Percaya. Tapi tindakan kita nggak beres. Ya setan pun juga percaya. Yesus, dia gemetar loh. Setan kepada Tuhan Yesus takutnya minta ampun. Ya kan? Ingat di Gerasa paling nggak ada 2000-an yang disebut legion itu. Gemetar nggak sama Tuhan Yesus? Gemetar. Sampai diminta tolong kalau bisa dia diusir masuk ke babi deh. Itu menunjukkan apa? Dia gemetar, dia KO. Kalah. Nah, sebetulnya puncak kekalahan setan ketika Yesus naik ke salib. Ketika Yesus disalibkan, disitulah puncak kekalahan setan. Nah ini kontradiktif atau paradoks kalau kita sebagai orang percaya. Ini satu sisi kita lihat kekalahan Yesus, di sisi lain kita lihat kemenangan Yesus. Satu sisi kemenangan iblis, di sisi lain kekalahan iblis, kekalahan setan. Nah setan tahu dia kalah. Makanya dia mau coba menghambat dengan masuk kepada para murid itu, paling enggak kepada Petrus, untuk menghambat Yesus disalibkan. Nah jadi ini perlu kita
kaji baik-baik, kita dengar baik-baik. Ini sulit untuk kita pahami. Ketika Yesus disalibkan, di situ puncak kemenangan, dan di situ juga puncak dia menyelesaikan setiap pekerjaan dia di dunia ini. Maka dia katakan apa? Sudah selesai, sudah genap. Ini sulit dipahami banyak orang. Dan saya yakin orang juga nggak berat khotbahkan itu. Untuk jemaat Tuhan sulit. Jemaat Tuhan maunya dihibur. Maunya diiming-imingi. Maunya diberikan berita-berita mujizat. Yang sakit pasti sembuh. Padahal belum tentu. Kayak usaha maju itu, ya kita berharap seperti itu. Tapi kehendak Tuhan yang harus diutamakan. Situasi sekarang memang udah susah, ya kan? 2 tahun kita ngalami pandemi, susahnya minta ampun. Semua susah, semua, nggak terkecuali. Orang-orang kaya pun juga susah. Susahnya gimana? Gimana caranya gue dapat untung gede lagi? Banyak orang stres. Ada seorang ibu, dia bawa mobil, mobilnya diparkir, lalu dia jalan kaki di jembatan penyeberangan, di jembatan layang begitu. Dia lihat ke bawah, baru dia mau naik, dia mau jatuhkan dirinya ke bawah. Lalu ada seorang satpam lihat, untuk mau ngapain di ibu itu. Dia lari, dia coba menghalangi. Mengamuk ibu itu. Jangan dihalangi. Akhirnya satpam itu berusaha keras agar ibunya tidak bunuh diri. Nah, kalau kita lihat antara satpam dan ibu ini. Ibu ini punya mobil beberapa. Satpam punya mobil nggak? Kemungkinan enggak. Tapi satpam inilah yang menolong ibu itu supaya tidak bunuh diri. Nah, kita bertanya kenapa dia mau bunuh diri? Nggak punya pengharapan. Dia mengalami kesusahan-kesusahan dan seolah-olah hanya dialah yang paling susah di muka bumi ini. Kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Maka jangan lupa, kalau kita susah, kita harus melihat ada banyak orang yang jauh lebih susah dari kita. Nah, di sini baru kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kalau kita susah sekarang, jangan lupa, kita susah pun Tuhan Yesus sudah selamatkan hidup kita. Amin. Ada banyak orang senang, belum tentu dapat keselamatan. Belum tentu sudah diselamatkan, belum tentu. Nah, sekarang kita pilih yang mana? Tujuan hidup kita mana? Di dunia ini yang fana atau di surga? Ini saya tidak janji surga seperti itu ya. Yang saya mau sampaikan kepastian kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersikap, bertindak. Kita tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan kita, kita beriman. Kita sungguh-sungguh itu. Nah, sekarang mari kita tunjukkan, saya sudah diselamatkan Tuhan. Bapak Ibu sudah diselamatkan Tuhan atau belum? Sudah kan? Nah, sekarang tunjukkan dengan perbuatan kita. Kita ceritakan kepada orang siapa Yesus itu. Ujung-ujungnya ini lagi ya. Nah, kalau mimbar gereja tidak memberitakan nama Yesus, ini bukan namanya gereja. Yesus menyelamatkan manusia, mengampuni dosa. Yesus memberikan keselamatan bagi kita manusia yang percaya kepadanya. Itu berita.
Berita itu bukan hanya orang sakit sembuh. Untung, mujizat terus. Enggak. Walaupun itu kita perlu mujizat. Saya percaya Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Sampai sekarang pun saya doakan Bapak Ibu diberkati, usahanya maju, pekerjaannya lancar. Kalaupun dengar kurang lancar, saya masih doakan supaya Tuhan beri kelancaran. Di mana hal-hal yang menghambat kelancaran itu kita doakan. Kita juga harus tahu penghalang-penghalangnya apa. Nah, kita doakan di situ. Jadi doa yang punya strategi. Walaupun memang Tuhan maklumi doa kita, salah pun juga nggak apa-apa. Tapi Paulus bilang berdoa dengan roh dan akal budi. Betul nggak? Jadi berdoa dengan roh dan juga dengan akal budi, pikiran. Jadi pelajari betul-betul. Makanya pokok doa itu kita juga harus tahu. Nah ini susah. Makanya doa itu susah loh Bapak Ibu. Doa yang gampang aja Bapak Ibu agak sulit untuk berdoa. Betul nggak? Yang gampang-gampang nih. Apalagi yang susah-susah. Lebih sulit lagi. Makanya di dalam pertemuan doa itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Maklum, karena doa itu susah, berat. Saya nggak mau katakan berdoa itu gampang, enggak. Gampang diomongin. Kalau orang dikit, ya berdoalah. Orang ada salah sedikit, cerita masalahnya, ya berdoalah. Tapi itu susah berdoa. Jangan dikira doa itu gampang. Susah. Apalagi kalau kita pelajari strategi doa. Aduh, udah pelajari ya susah. Ngapain gue berdoa lagi? Nah ini yang banyak orang takut menjelaskan tentang susahnya doa. Makanya orang lebih gampang bilang berdoa aja mujizat terjadi. Banyak berdoa, banyak mujizat. Tidak berdoa, tidak ada mujizat. Pernyataan itu tuh setengah benar. Nah yang model seperti itu pasti orang senang. Makanya dia berdoa. Berdoanya pasti mengarah kepada tujuannya ke dia. Berkatilah saya, beri kesehatan, beri usaha maju, pekerjaan lancar dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini nanti kita bisa bahas lagi masalah doa. Kalau kita urutin Yakobus ini kita akan bahas. Nah, saya pikir sampai seperti segini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memahaminya, mengerti, lalu melaksanakan, praktekin, ya. Iman tanpa perbuatan apa? Mati. Iman berbuatnya sedikit-sedikit pingsan. Mau pilih yang mana? Iman yang pingsan atau mati? Nggak dua-duanya. Berarti iman disertai perbuatan yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus juga berkati saya. Amin. Ya. Mari kita berdoa.